Akhir bukan selalu tamat. Kadang, itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Kota itu selalu terang, bahkan saat malam sudah jatuh sempurna. Lampu-lampu neon memantul di genangan aspal, menciptakan ilusi kilau palsu yang menipu mata. Tapi bagi Vireon, malam adalah tempat di mana segalanya terasa lebih jujur. Ia menyukai kesunyian jam 2 pagi, saat sebagian besar manusia menyerah pada lelap, dan dunia terasa lebih jujur. Seperti malam ini, Vireon duduk di dalam toko buku kecil yang sepi, toko tempat ia bekerja sambilan. Ia membalik halaman demi halaman novel detektif tua sambil sesekali mencuri pandang keluar jendela kaca yang berkabut. Lalu, suara sirene memecah kesunyian. Tidak jauh dari toko, cahaya merah biru bergantian menyala. Polisi, garis kuning dipasang, pembunuhan. Ia tidak tahu mengapa tubuhnya berdiri dan melangkah keluar. Seolah ada magnet yang menarik langkahnya menuju tempat itu. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang berkata, "Pergilah, kau harus lihat ini." Vireon berdiri di balik kerumunan kecil, cukup dekat untuk melihat tubuh yang terbungkus plastik hitam. Seorang pria katanya. Tidak dikenal, ditemukan mati dengan simbol aneh di dinding belakang tubuhnya. Dicoretkan seperti lukisan tergesa, merah tua dan berkilau basah. Tapi bukan itu yang membuat Vireon membeku. Di ujung kerumunan, berdiri seorang wanita. Mengenakan mantel hitam panjang, rambut bobnya tertata rapi, dan mata tajamnya mengamati adegan itu seolah ia tahu lebih banyak daripada siapapun di sana. Matanya bertemu dengan Vireon, sekailas, tapi cukup untuk menyalakan sesuatu dalam dada pemuda itu. Sesuatu yang tidak bisa ia beri nama. Ia ingin menyapanya. Tapi ketika ia mendekat, wanita itu sudah tak ada. Esok malamnya, Vireon kembali ke toko buku. Tapi pikirannya bukan di rak-rak berdebu. Ia memikirkan simbol itu. Garis-garis aneh melingkar di sekitar bentuk seperti mata. Ia mencoba mencoretkannya di catatan kecilnya, tapi tidak bisa mengingatnya dengan utuh. Hanya perasaan dingin yang merayap setiap kali ia mencobanya. Lalu pintu toko terbuka. Wanita itu masuk. Ia berjalan perlahan, tanpa suara. Pakaiannya sederhana, tapi auranya memaksa semua perhatian terpusat padanya. Ia berhenti di depan rak fiksi gelap dan menyentuh buku tipis bersampul hitam. "Buku yang menarik," katanya pelan. Suaranya seperti bisikan yang membelai telinga. "Tentang pembunuhan, kan?" Vireon hanya mampu mengangguk. Ia merasa seperti ditarik dalam pusaran. Wanita ini terasa tidak nyata. "Namamu?" tanyanya sambil membalik halaman buku itu tanpa benar-benar membacanya. "Vireon," jawabnya kaku. "Kamu, tadi malam, di tempat kejadian." Ia tersenyum. Senyum yang tidak menyembunyikan apapun. Justru mengungkapkan semuanya. Bahwa ia tahu apa yang dilihat Vireon, dan bahwa kehadirannya malam ini bukan kebetulan. "Aku Elina," katanya. "Dan, ya, aku sering muncul saat seseorang mati. Dunia seakan berhenti berputar." "Apa maksudmu?" tanya Vireon. Suara parau. Elina menatap langsung ke dalam matanya. "Mungkin kamu sudah mulai merasakannya. Dunia ini tak seremeh yang kamu kira." Lalu ia meletakkan buku itu kembali ke rak dan melangkah ke arah pintu. Sebelum pergi, ia menoleh. "Kalau kau ingin tahu kebenarannya, ikuti aku setelah toko tutup." Dan ia pergi, meninggalkan aroma samar seperti hujan pertama. Dan dada Vireon yang kini berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Tak tahu apakah karena rasa takut atau rasa ingin tahu yang sangat mendalam. Hujan mulai turun saat Vireon mengunci pintu toko buku malam itu. Butiran air menetes dari atap, menciptakan denting ritmis yang menenangkan, tapi tidak untuk Vireon. Pikirannya tak tenang, Elina. Ia tak tahu siapa wanita itu sebenarnya, tapi setiap kata yang keluar dari bibirnya seakan tertulis dalam udara, terpatri dalam benak Vireon. "Aku sering muncul saat seseorang mati." Kata-kata yang tidak diucapkan dengan ironi, tidak pula dengan kebohongan, hanya kenyataan yang dingin dan telanjang. Saat ia berbalik dari pintu toko, Elina sudah berdiri di seberang jalan. Tak ada payung, hujan tak menyentuhnya. Seperti tetes-tetes air memilih untuk jatuh di sekitar tubuhnya, bukan padanya. Dia menatap Vireon tanpa senyum kali ini.
Cepat, kita tak punya banyak waktu, ucapnya, lalu berbalik dan berjalan menyusuri gang kecil di sisi kota. Fireon mengikuti. Langkahnya gugup, tapi dorongan dalam dirinya terlalu kuat untuk ditolak. Jalanan yang mereka lewati semakin sempit. Lampu-lampu kota memudar, digantikan dengan cahaya bulan. Mereka tiba di sebuah bangunan tua dengan jendela kaca berdebu. Di atasnya, tergantung papan tua bertuliskan Arkana, barang antik dan buku langka. Toko itu tampak seperti sudah mati sejak lama, tapi Elina membuka pintunya dengan satu sentuhan ringan, dan aroma kayu tua, debu, dan dupa samar menyambut mereka. Di dalam, ruangan itu seperti dunia lain. Dindingnya dipenuhi rak kayu tinggi berisi buku-buku tua, artefak aneh, dan simbol-simbol yang terasa tidak asing, tapi juga tak dikenal. Di sudut ruangan, ada sebuah meja bundar dengan simbol yang sama, seperti yang dilihat Fireon di TKP pembunuhan. Aku tahu kau penasaran, Fireon, dan kau memang seharusnya berada di sini, ucap Elina sambil menyalakan lilin-lilin kecil di sekitar meja. Apa maksudmu? Kenapa aku? Dan apa itu? Fireon menunjuk simbol di meja dengan nada sedikit terguncang. Elina menatapnya dalam, lalu berjalan perlahan ke arahnya, mendekat dengan tenang seperti kabut di pagi hari. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh dada Fireon, bukan dengan sentuhan sensual, tapi seperti ingin merasakan denyut jiwanya. Ada sesuatu di dalammu yang tak biasa, energi yang belum terbangun. Dan kasus pembunuhan ini, simbol itu, semuanya terkait. Korban bukan dipilih secara acak. Dia bagian dari ritual lama yang berhubungan dengan celah antar dunia. Apa ini semacam ilmu hitam? Fireon hampir tertawa, tapi tawanya tak pernah keluar. Elina menggeleng pelan, lalu melepaskan sentuhannya. Lebih tua dari ilmu hitam. Ini tentang keseimbangan. Dan seseorang mencoba membuka gerbang ke sisi gelap, ke tempat yang bahkan aku tak bisa sepenuhnya pahami. Tapi yang kulihat jelas, kau terikat dalam ini semua. Fireon menatapnya, bingung, takut, dan anehnya terangsang. Bukan oleh tubuh Elina semata, tapi oleh kekuatan dan ketenangan yang membungkus wanita itu. Seakan dia tahu segalanya, dan memilih hanya memperlihatkan sebagian kecil saja. Elina berjalan ke rak, mengambil sebuah buku kecil dengan sampul kulit usang. Ia membuka lembarannya, menunjukkan gambar yang hampir identik dengan simbol yang mereka lihat di TKP. Ini adalah segel, katanya. Ketika segel ini lengkap, ia membuka gerbang. Dan pembunuhan kemarin adalah segel pertama. Fireon merasa tenggorokannya kering. Berarti akan ada lagi? Elina menatapnya, lalu mendekat, sangat dekat. Bibirnya nyaris menyentuh telinga Fireon saat ia berbisik. Ya, dan kita harus menghentikannya. Sebelum dunia yang kau kenal hancur. Saat Elina menarik diri, mata mereka terkunci. Kali ini, tidak ada ketakutan. Hanya energi tegang yang menggantung di udara. Napas Fireon naik turun. Elina menatapnya lama, lalu mengangkat sebelah alis dengan senyum samar. Kau belum siap untuk semua ini. Tapi kau harus bersiap. Lalu ia melangkah ke jendela, menatap hujan yang masih turun. Kita mulai besok malam, bawa keberanianmu. Fireon berdiri mematung, dadanya berdebar seperti genderang perang. Ia tahu, hidupnya telah berubah. Dan meski pikirannya penuh tanya, tubuhnya, hatinya, sudah memilih. Ia akan terus mengikuti Elina, meski itu berarti melangkah ke neraka. Malam berikutnya turun dengan lebih gelap dari biasanya. Awan menutup bulan dan udara terasa berat, seperti menahan sesuatu yang ingin lepas. Fireon berdiri di depan toko Arkana, napasnya perlahan, gemetar. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ketakutan itu masih ada, tapi di baliknya tumbuh rasa haus akan kebenaran. Dan Elina. Saat pintu terbuka, aroma yang sama seperti kemarin menyambutnya. Dupa, kayu tua, dan sesuatu yang lebih samar. Seperti bau api yang belum padam. Elina sudah menunggunya, duduk di meja bundar itu, kali ini mengenakan kemeja hitam ketat dan celana kulit gelap yang membentuk tubuh idealnya dengan sempurna. Rambut bobnya basah, dan setetes air hujan menetes dari ujung dagunya. Menuruni lehernya yang jenjang. Fireon langsung menelan ludah. Datang juga, bisiknya,
tanpa menatap Fireon. Ia tengah membaca sesuatu, kertas tua dengan coretan tangan yang rapat dan sulit dibaca. Pembunuhan kedua terjadi sore tadi. Fireon langsung maju. Apa? Elina mengangguk pelan. Korban ditemukan di gedung tua yang terbengkalai di utara kota. Simbolnya berbeda, tapi masih satu rangkaian. Mereka mempercepat segel. Ia bangkit dan menatap Fireon. Mata kelamnya berbinar. Kita akan ke sana malam ini. Aku ingin kau merasakannya, energinya. Karena kau, entah kenapa, bisa terhubung dengan ini. Aku tak bisa sendiri. Tanpa banyak tanya lagi, mereka naik ke sebuah motor tua milik Elina. Klasik, hitam, dan seperti bagian dari dirinya. Fireon memeluk pinggangnya. Tubuh mereka bersentuhan, dan napasnya tak sengaja menyentuh bagian belakang leher Elina yang lembab. Ia menggigit bibir, menahan reaksi tubuhnya sendiri. Mereka sampai di gedung tua itu tepat tengah malam. Bangunannya kosong, jendela-jendela retak, dan dindingnya ditumbuhi lumut liar. Polisi sudah pergi. Yang tersisa hanya garis kuning yang setengah robek dan bau darah yang samar. Elina membuka jalan, masuk dengan langkah ringan seperti bayangan. Fireon mengikutinya, menyentuh dinding yang terasa dingin seperti es. Lalu mereka sampai di lantai 2. Sebuah ruangan besar, kosong, dengan tanda segel baru di lantai. Kali ini, simbolnya berbentuk spiral berputar dengan bintang segituju di tengah. Darah korban melingkari seluruhnya. Fireon mendekat, dan seketika tubuhnya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu dalam dirinya merespons, seolah simbol itu berbicara langsung pada pikirannya. Sesuatu yang menggerogoti logikanya. Aku mendengarnya, gumamnya. Elina langsung berbalik. Apa yang kau dengar? Suara, tapi bukan kata-kata. Seperti bisikan, dalam bahasa yang tak ku mengerti. Tapi aku tahu itu bukan hal asing. Seolah aku pernah mengalaminya sebelumnya. Elina mendekat, sangat dekat. Ia menatap wajah Fireon seperti sedang membaca masa lalunya. Tangannya menyentuh pipi pemuda itu, lembut, sensual. Tapi sentuhan itu juga membawa energi, hangat, listrik, dan sedikit godaan. Kau lebih dari sekadar saksi, Fireon. Ada sesuatu dalam darahmu. Fireon menatap matanya, dan untuk sesaat, dunia di sekitar mereka menghilang. Ia bisa mencium wangi samar kulit Elina, merasakan jarak tubuh mereka yang nyaris tak ada. Jantungnya berdetak keras. Apa aku? Suaranya tercekat. Apa aku bagian dari ritual ini? Elina tidak menjawab. Ia menempelkan dahinya pada dahi Fireon. Nafas mereka menyatu. Lalu ia berbisik, pelan, nyaris seperti rayuan. Atau mungkin kau adalah kunci. Ketegangan itu tak bisa dihindari. Hanya satu gerakan, dan bibir mereka akan bersentuhan. Tapi Elina menahan diri. Ia mundur perlahan, menunduk, menyembunyikan sesuatu di balik senyumnya yang menyakitkan. Belum sekarang, katanya. Kau belum siap. Tubuhmu mungkin, tapi jiwamu belum. Dan ini bukan hanya tentang keinginan, ini tentang hidup dan kematian. Lalu ia berbalik dan melangkah keluar ruangan. Fireon berdiri di sana, lututnya lemas, tubuhnya bergetar. Ia belum tahu segalanya. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan pernah bisa kembali ke hidup sebelumnya. Karena malam ini, bukan hanya bayangan yang mengikuti mereka, ada sesuatu yang lebih kelam dan semakin dekat. 3 malam telah berlalu sejak mereka menemukan simbol segel kedua. Kota mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Angin lebih kencang, mimpi orang-orang menjadi gelap, dan langit terasa lebih rendah dari biasanya, seolah dunia menahan napas. Fireon mulai berubah. Ia tak lagi merasa seperti anak muda biasa. Di malam-malam sunyi, ia mendengar bisikan-bisikan samar. Dalam cermin, bayangannya sesekali tak mengikuti gerakannya. Dan setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat Elina. Wajahnya, tubuhnya, dan sesuatu di balik tatapannya yang dalam dan misterius, sebuah keinginan, atau mungkin peringatan. Malam itu, hujan turun lagi.
Elina membawanya ke tempat yang tak biasa, loteng tinggi di atas apartemennya, tersembunyi dari mata siapapun. Ruangan itu gelap, hangat oleh aroma kayu terbakar, dan diterangi hanya oleh cahaya merah lilin. Di tengahnya, ada lingkaran baru dari garam hitam dan benang perak. "Ini bukan segel pembunuh," kata Elina. "Ini segel perlindungan. Untukmu. Malam ini, kita akan memanggil sesuatu, bukan untuk menjawab, tapi untuk memperingatkan." Fireon menatap sekeliling. Dinding ruangan dipenuhi gambar simbol, dan beberapa di antaranya menyerupai luka bakar. Ia bisa merasakan udara bergetar, tapi yang paling membuatnya tak bisa berpaling adalah Elina. Ia mengenakan gaun tipis berwarna kelam, tidak transparan, tapi membentuk tubuhnya dengan sempurna. Lekukan pinggang, garis bahunya, seperti mengundang mata tapi menolak disentuh. Rambut bobnya basah, menempel di leher dan bahunya. "Kenapa kau mempercayai aku?" tanya Fireon tiba-tiba, mencoba mengalihkan detak jantungnya yang tak karuan. Elina menghampirinya perlahan, langkahnya ringan seperti tarian. Ia berdiri di depan Fireon, menatap langsung ke matanya, lalu mengangkat satu tangan dan menyentuh dada pemuda itu, tepat di atas jantungnya yang berdetak kencang. "Karena meski kau belum tahu siapa dirimu sebenarnya, tubuhmu sudah mengingat, dan aku merasakannya. Jarak mereka sangat dekat. Nafas mereka bercampur. Lilin-lilin di sekitar mereka bergetar, seolah merespons ketegangan yang kini menebal di udara." Lalu Elina memeluknya. Perlahan, lembut. Tubuhnya menempel pada tubuh Fireon, dan Fireon tak bisa menahan lagi. Tangannya bergerak, memeluk balik pinggang Elina, dan wajahnya terkubur di leher wanita itu. Ia mencium aroma kulit Elina, hangat, wangi samar dupa dan hujan, dan tubuhnya membakar dari dalam. "Aku menginginkanmu," bisik Fireon, pelan, rapuh, jujur. Elina tidak menjawab dengan kata, tapi ia menarik wajah Fireon perlahan, menatap matanya, dan mencium bibirnya. Lembut, hangat, sensual. Ciuman itu bukan sembarang ciuman. Ada sesuatu yang mengalir dari dalamnya. Energi, cahaya, dan gelap yang menyatu. Nafas mereka berat. Jari-jari Fireon menggenggam punggung Elina. Tubuh mereka menempel, panas, seolah dunia lain ingin merasuk ke dalam ruang sempit itu. Tapi tiba-tiba, lilin-lilin padam. Angin meledak dari tengah lingkaran. Udara menjadi berat dan berbisik. Sesuatu menjawab. Elina mendorong Fireon ke belakang. Matanya berubah, gelap pekat, seperti kaca hitam tak berdasar. Ia berdiri tegap, satu tangan terangkat, membaca mantra dengan suara rendah dan cepat. Lantai bergetar, dinding berderak. Dari dalam lingkaran, sosok kabur mulai muncul, hitam, melingkar, seperti bayangan yang mencoba menjadi manusia. "Dia sudah tahu kita bergerak," gumam Elina. "Ini hanya awal." Fireon ingin bertanya, tapi suaranya tak bisa keluar. Apa yang tadi mereka lakukan membuat segalanya terbuka. Dan kini dunia lain menatap balik. "Fireon," Elina menatapnya lagi, suaranya serius namun hangat. "Jika kau lanjut, tidak akan ada jalan pulang. Tapi aku akan bersamamu." Ia mengulurkan tangan. Dalam kabut dan bisikan kegelapan, Fireon tahu. Ia sudah memilih, dan apapun yang terjadi selanjutnya, tubuh dan jiwanya telah terikat dengan Elina. Dan dengan takdir yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Pagi menjelang dengan sinar yang nyaris tak menembus jendela. Loteng tempat ritual semalam kini sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Kecuali hawa panas yang masih tertinggal di udara. Dan selembar kain tipis milik Elina yang tergantung di kursi kayu tua. Fireon terbangun di lantai. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menggeliat, dan memori dari malam sebelumnya menabrak pikirannya. Ciuman itu, bisikan dari dunia lain, bayangan yang muncul dari segel, dan Elina, dengan kekuatan dan sensualitasnya yang tak bisa dijelaskan. Ia menoleh. Elina berdiri menghadap jendela. Siluetnya disinari samar cahaya pagi. Gaun semalam
telah diganti dengan kimono hitam tipis yang membalut tubuhnya erat, memperlihatkan lekuk punggungnya yang anggun. Rambut bobnya berantakan, namun menggoda, seolah malam itu belum benar-benar berakhir. "Kau mengigau dalam tidur," kata Elina tanpa menoleh. Suaranya rendah, nyaris seperti bisikan yang memikat. "Aku melihat sesuatu." Firaun duduk masih lemas, seperti mimpi, tapi bukan. "Bukan mimpi," jawab Elina pelan. "Kau mulai mengingat. Luka-luka dalam darahmu sedang membuka diri. Itu sebabnya segel meresponsmu, dan ciuman kita mempercepatnya." Firaun menatapnya. "Apa maksudmu? Luka dalam darahku?" Elina menoleh perlahan, dan untuk pertama kalinya, Firaun melihatnya tanpa topeng misteri. Ada duka dalam matanya, namun bukan duka karena kehilangan, melainkan karena rahasia yang terlalu lama disimpan. 4 tahun lalu, kata Elina, satu keluarga terbakar di sebuah rumah besar di pinggir kota. Semua mayat hangus, kecuali satu, anak lelaki, remaja, ditemukan dalam keadaan koma. Tak ada luka, tak ada trauma. Dia lupa segalanya. Darah Firaun membeku. "Itu, aku?" Elina mengangguk. "Kau selamat karena kau bagian dari segel. Satu dari 7 penghubung antara dunia ini dan dunia bayangan. Tapi ingatanmu dihapus, dirimu dikunci. Dan sekarang, karena pembunuhan-pembunuhan ini, kuncinya mulai pecah." Firaun berdiri perlahan. Emosinya kacau. "Kenapa aku? Kenapa aku bisa terhubung?" Elina mendekat, sangat dekat, dan mengangkat dagunya. "Karena kau bukan manusia biasa. Kau setengah bayangan, anak dari 2 dunia. Dan tubuhmu menyimpan sisa kekuatan itu. Saat kau menciumku semalam, sesuatu dalam dirimu bangkit." Ia menyentuh dada Firaun, hangat, menenangkan, sensual. "Kau merasa itu, kan?" Elina berbisik, "Panas yang membakar tapi membuatmu ingin lebih." Firaun mengangguk pelan, nafasnya berat. "Karena itu bukan sekadar hasrat, Firaun. Itu panggilan jiwa. Kekuatan kita saling terhubung. Dan saat kita bersama, tak hanya cinta yang lahir, tapi juga kekuatan yang tak bisa ditandingi siapapun." Hari itu, mereka berdua memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang para korban. Elina membawa Firaun ke markas rahasia. Perpustakaan tua bawah tanah yang tersembunyi di balik toko mainan antik. Di dalamnya, tersimpan buku-buku larangan, catatan ritual kuno, dan data yang tak pernah dirilis oleh polisi. Dari berkas-berkas yang mereka pelajari, terungkap pola mengejutkan. Semua korban ternyata memiliki koneksi tersembunyi dengan keluarga tua penyihir modern yang dulu pernah mencoba membuka gerbang ke dunia bayangan. Dan satu nama terus muncul, keluarga Durenval. Firaun gemetar. Nama itu terdengar familiar, tapi dari mana? Elina membuka satu dokumen terakhir. Isinya, daftar anggota keluarga Durenval. Di bagian paling bawah tertulis, nama, Firaun Durenval. Status, lahir dari ritual. Kelas, penghubung kelima. Dinyatakan menghilang. Usia 17 tahun. Firaun menatap Elina. Wajahnya memucat. "Aku..." "Keluarga pembuka gerbang itu?" Elina menatapnya dalam-dalam. "Iya, tapi kau satu-satunya yang memilih menutupnya kembali. Kau mengkhianati darahmu sendiri, demi menghentikan mereka. Dan karena itu, kau diburu." Jantung Firaun berdentum keras. Semua mulai masuk akal. Tapi bersama ingatan itu, datang rasa takut yang lebih dalam. Jika ia benar-benar adalah penghubung kelima, maka hanya tinggal 2 korban lagi sebelum segel penuh terbuka. Dan jika itu terjadi, dunia ini akan berubah selamanya. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit hitam pekat, tak berbintang. Dan udara membawa bau tanah basah yang asing. Kota terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang damai. Melainkan sunyi yang seolah sedang menunggu sesuatu muncul dari balik bayang-bayang. Firaun berdiri di balkon kecil markas mereka. Tubuhnya hanya dibalut kaos tipis dan celana panjang. Matanya memandangi lampu-lampu kota yang berkedip seperti sinyal peringatan. Hatinya masih berdebar. Sejak ia membaca dokumen itu,
Membaca namanya sendiri terdaftar sebagai anak ritual, sebagai bagian dari keluarga yang ingin menghancurkan batas antara dunia. Ia menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi saat ia membuka mata, Elina sudah berdiri di belakangnya, mengenakan jubah beludru hitam terbuka yang hanya menutupi tubuhnya sebagian. Kakinya telanjang, rambut bobnya basah setelah mandi, dan kulitnya lembab diterpa angin malam. Wajahnya terlihat tenang, tapi di matanya ada ketegangan yang mendalam. "Kau mulai ingat sesuatu lagi?" tanyanya lembut. Firion menatap Elina. "Aku bermimpi, rumah yang terbakar, teriakan, dan suara ibuku memintaku untuk tidak kembali ke sisi gelap." Elina mendekat. Tangannya menyentuh lengan Firion, hangat. Itu bukan sekadar mimpi, itu fragmen memori. Dan ketika semuanya kembali, kau akan tahu kenapa kau satu-satunya harapan untuk menutup gerbang itu selamanya. Dan kenapa aku merasa seperti aku ingin menyentuhmu setiap waktu. Gumam Firion, nyaris seperti pengakuan yang terbakar dari dalam dadanya. Elina tersenyum kecil. Karena kita satu garis, energi kita terikat dan kau mulai mendengar bisikan dari tubuhmu sendiri. Tubuhmu tahu bahwa kita lebih dari sekadar sekutu. Ia menarik Firion masuk ke dalam ruangan, menutup pintu balkon pelan-pelan. Mereka berdiri di tengah cahaya remang ruangan. Napas mereka berat dan dunia di luar lenyap. Tinggal suara jantung dan desir kulit yang saling mendekat. Firion mengangkat tangannya, menyentuh pipi Elina. "Kalau kita bersama dan kekuatan kita bersatu, kita bisa menghentikan ini semua?" Elina mengangguk pelan. "Ya, tapi kita harus menyatu lebih dari sekadar dalam pikiran, tubuh dan jiwa. Harus menjadi satu. Ciuman itu datang tak terhindarkan. Berbeda dari sebelumnya, kini lebih dalam, lebih panas, dan lebih berani." Tangan Firion menyusuri lekuk pinggang Elina. Dan Elina tak menolak. Ia justru menarik pemuda itu lebih dekat. Tubuh mereka saling menempel, napas menyatu, dan waktu berhenti. Elina membisikkan mantra pelan ke telinga Firion di sela desahan. "Aku membukakan tubuhku padamu, dan bersamamu, aku memperkuat segel darah. Ini bukan sekadar cinta, Firion. Ini perjanjian." Tangan Firion menyelinap di balik jubah Elina, menyentuh kulit hangat dan halus yang menyimpan sihir dalam setiap porinya. Tubuh mereka menyatu, panas, dalam, dan penuh getaran magis. Mereka bercinta, bukan dengan nafsu yang meledak-ledak, tapi dengan kelembutan intens yang menyalakan kekuatan dalam jiwa masing-masing. Setiap sentuhan menghidupkan mantra, setiap erangan memperkuat ikatan, dan setiap gerakan tubuh menciptakan kilatan energi samar di udara. Di tengah kepuasan dan pelukan erat, Firion melihat sekilas dalam pikirannya. Sosok bayangan besar, mata merah menyala, dan suara berat yang berkata, "Kau tidak bisa lari dari darahmu, Firion." Ia tersentak, tapi Elina menarik wajahnya lembut. "Aku di sini, fokus padaku, kita masih punya waktu." Beberapa jam setelah keintiman mereka, Elina dan Firion mulai menyusun langkah berikutnya. Pembunuhan berikutnya belum terjadi, tapi tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Di tengah kota, muncul api biru dari taman kecil, tanda bahwa energi bayangan mulai bocor ke dunia nyata. "Kita harus ke sana malam ini," ucap Elina. "Sebelum korban berikutnya jatuh, kita bisa mengganggu ritusnya." Firion mengangguk. Kini tubuhnya terasa lebih kuat. Mantra yang menyatu dalam keintiman mereka membuat aliran energi dalam dirinya jauh lebih tajam. Ia mulai bisa mendengar suara-suara sihir dari angin malam dan mengendalikan cahaya dalam jari-jarinya. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. "Elina, jika aku gagal menghentikan semua ini, apa yang akan terjadi padaku?" Elina menatapnya lama. "Jika gerbang terbuka sepenuhnya, kau akan ditarik kembali, menjadi bagian dari kegelapan, dan aku mungkin harus menghancurkanmu dengan tanganku sendiri." Firion menghela napas. "Kita pastikan itu tidak akan terjadi," ucapnya, menggenggam tangan Elina erat, dan malam itu mereka berangkat ke taman yang kini berubah menjadi medan ritual untuk menyelamatkan dunia dan untuk mempertahankan cinta
yang lahir dari dua sisi cahaya dan bayangan. Taman kota yang biasanya penuh cahaya, kini hanya dikelilingi bayangan. Lampu-lampu padam, pohon-pohon menggigil, diterpa angin malam yang ganjil. Tanah retak, dan di pusat taman, lingkaran api biru membara, melayang 1 meter di atas tanah, berputar pelan, seperti lubang antara dunia. Fireon dan Elina berdiri di tepi bayangan itu. Napas mereka kabur dalam udara dingin. Kekuatan gelap terasa menekan tubuh mereka, seolah ribuan tangan tak kasat mata, berusaha menarik mereka masuk. Dia sudah mulai memanggil, bisik Elina. Siapa? Tanya Fireon. Tangan siap melepaskan energi dari telapak tangannya yang kini menyala samar. Bayangan pertama, dia yang menciptakan penghubung, dia yang ingin kembali ke dunia ini. Menggunakan tubuhmu sebagai jembatan. Sebelum Fireon sempat merespons, jeritan nyaring memecah malam. Dari balik semak-semak, tubuh seorang pria muda, salah satu penjaga taman, terlempar ke udara, lalu jatuh dengan bunyi keras. Matanya terbuka lebar, tubuhnya mencair menjadi kabut hitam, dan jiwanya diserap ke dalam pusaran api. Fireon menggigil. Itu, korban ke-6. Elina mengangguk. Hanya satu lagi sebelum segel terbuka sepenuhnya. Mereka harus menghentikan ritual itu sekarang, atau dunia ini akan kehilangan batasnya. Pertempuran tak terhindarkan. Dari pusaran, muncul makhluk-makhluk bayangan dengan bentuk tak tentu, seperti asap hitam yang menyiksa udara. Mereka menyerang Fireon dan Elina, dengan suara berdesis dan sorotan merah dari mata tanpa bentuk. Elina bergerak anggun, seperti penari dalam badai. Jubahnya berputar, tubuhnya menyala dengan cahaya ungu yang membentuk pelindung, dan setiap gerakannya memancarkan mantra. Ia melantunkan kalimat dalam bahasa kuno, menyegel satu persatu makhluk bayangan dengan gerakan tangan yang sensual dan tegas. Fireon bertarung di sisinya. Energi dari tubuhnya mengalir liar. Setiap ayunan, tangannya menciptakan gelombang cahaya perak yang membelah bayangan. Ia bukan lagi pemuda bingung yang terbangun tanpa masa lalu. Kini, ia adalah penghubung dan juga pelindung dunia ini. Namun, dari pusaran api, sosok besar muncul, lebih tinggi dari pohon manapun di taman itu. Bertubuh asap, bermata merah terang, dan suaranya mengguncang bumi. Fireon, anak darah terpilih, kembalilah padaku. Elina berdiri di depan Fireon, melindunginya. Tapi bayangan itu tertawa. Kau pikir kau bisa menahan kehendak darah? Kau hanya penjaga sementara. Cinta tak akan menyelamatkannya. Dan saat itu, bayangan itu menyerang. Pukulan energi menghantam mereka berdua, menghempaskan tubuh Elina ke tanah. Darah mengalir dari bibirnya. Fireon berteriak, mendekatinya, menahan tubuhnya di pelukan. Elina, bertahanlah. Elina tersenyum, meski wajahnya pucat. Fireon, ada satu cara terakhir, tapi kau mungkin akan membenciku setelahnya. Aku tak akan pernah membencimu. Elina mengangkat tangannya yang bergetar, menyentuh wajah Fireon. Kau adalah jembatan, tapi kau juga bisa menjadi segel. Tapi itu hanya terjadi jika jiwamu menyatu penuh denganku. Fireon memahaminya. Itu artinya, dia harus membuka seluruh dirinya, tubuh, jiwa, darah, dan kepercayaan. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi batas. Mereka saling menatap. Dunia di sekeliling mereka mungkin akan runtuh, tapi di antara mereka hanya ada keheningan yang menghangatkan. Dan di tengah kehancuran itu, mereka berciuman, satu ciuman yang menyatukan segalanya. Tubuh mereka bersinar dengan kekuatan dari dua dunia. Ciuman itu bukan hanya pengikat, tapi pengorbanan. Cahaya meledak dari tubuh mereka, menelan pusaran, membakar makhluk-makhluk bayangan menjadi debu, dan menghancurkan sosok raksasa yang memanggil dari kegelapan. Saat semuanya berakhir, taman kembali sunyi. Fireon berdiri dengan Elina di pelukannya. Luka di tubuh Elina sembuh perlahan, seiring cahaya dari ciuman mereka menutup luka dunia. Tapi gerbang belum terkunci sepenuhnya.
Satu pengorbanan terakhir dibutuhkan. Seseorang harus menjaga segel dari dalam, bukan dari dunia ini. Fireon membeku. Maksudmu, kau? Elina menatapnya, matanya berkilau dengan kesedihan dan cinta. Aku sudah hidup cukup lama sebagai penjaga. Sekarang saatnya aku menjadi bagian dari segel. Tapi sebelum itu, izinkan aku merasakan dirimu sepenuhnya. Satu malam terakhir, sebagai perempuan, bukan sebagai penjaga. Malam itu, mereka kembali ke markas. Dan untuk terakhir kalinya, tubuh mereka menyatu. Bukan dalam peperangan, bukan dalam keputusasaan, tapi dalam cinta yang dalam, pelan, dan menyakitkan karena mereka tahu. Ini mungkin yang terakhir. Setiap pelukan, setiap gerakan adalah pengingat. Setiap napas yang mereka bagi adalah pengikat. Dan saat pagi datang, Elina tak lagi di sisinya. Hanya selembar kain tipis hitam yang terlipat rapi di ujung tempat tidur. Dan lingkaran cahaya ungu di lantai. Segel baru yang hidup dari jiwanya. Fireon menatap matahari yang terbit. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Tapi juga tersenyum. 3 bulan telah berlalu sejak malam ketika dunia nyaris terpecah. Dan nama Elina perlahan menghilang dari ingatan manusia. Hanya Fireon yang mengingat segalanya. Pagi-pagi, ia berjalan menyusuri kota dengan langkah tenang. Rambutnya lebih panjang, sorot matanya dewasa, dan aura yang dulu rapuh kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia bukan hanya manusia, ia adalah perpanjangan dari segel itu sendiri. Warisan kekuatan Elina hidup dalam dirinya. Di sudut taman yang dulu menjadi medan terakhir pertempuran, kini tumbuh sebuah pohon ungu dengan daun yang berpendar di malam hari. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tapi bagi Fireon, pohon itu adalah Elina. Ia bisa merasakan bisikannya saat angin berhembus. Suatu sore, ketika matahari menggantung rendah dan langit berwarna tembaga keemasan, Fireon berdiri di bawah pohon itu. Di tangannya, buku kecil, jurnal peninggalan Elina. Halaman terakhirnya kosong, kecuali satu kalimat yang muncul perlahan, seolah ditulis oleh angin. Aku belum pergi, aku hanya berganti bentuk. Fireon memejamkan mata, dan untuk sesaat, ia bisa merasakan pelukan Elina, hangat dan lembut, seperti saat terakhir mereka menyatu. Ia bisa mencium rambut basahnya, mendengar bisikan sensualnya yang tenang, dan merasakan detak jantungnya berdentum bersamaan dengan miliknya. Namun dunia terus berjalan. Ia tahu, ia tidak bisa hidup selamanya di dalam kenangan. Maka ia mulai membangun sesuatu. Ia membuka sebuah ruang rahasia di bawah tanah. Tempat pelatihan bagi mereka yang punya sensitivitas terhadap kekuatan supernatural. Tempat itu dinamai lingkaran cahaya. Tempat untuk penjaga baru, tempat untuk cinta yang tak bisa mati begitu saja. Tapi ada malam-malam tertentu, malam di mana bulan tak terlihat, dan langit terasa seolah menahan napas. Fireon turun sendiri ke bawah taman, berdiri di atas segel ungu yang masih bersinar. Ia menyalakan lilin, duduk diam, lalu berbisik, "Aku merindukanmu." Dan dari dalam segel, suara halus menjawab, tak terdengar oleh siapapun kecuali hatinya. "Aku juga. Tapi cinta kita menyelamatkan dunia." Air mata jatuh pelan dari mata Fireon. Tapi senyuman tak pernah lepas dari bibirnya. Ia tahu, cinta sejati tidak harus memiliki bentuk. Kadang, cinta adalah pengorbanan. Kadang, cinta adalah penjaga dunia yang tak terlihat. Dan dalam cinta itu, Elina dan Fireon tetap hidup selamanya. Dalam cahaya dan bayangan, tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.